Rusia kembali diduga meluncurkan rudal hipersonik Zirkon dalam serangan menuju wilayah Sumy, Ukraina, pada pekan ini. Informasi tersebut disampaikan sejumlah pejabat Ukraina yang menilai penggunaan rudal tersebut menyimpang dari fungsi awalnya sebagai senjata anti kapal. Meski begitu, hingga kini tidak ada konfirmasi lanjutan dari Moskow mengenai jenis senjata yang dilibatkan dalam serangan tersebut. Militer Ukraina melalui pernyataan resminya menyebut serangan diarahkan terhadap salah satu infrastruktur penting di wilayah Sumy. Menurut mereka, lintasan dan metode peluncuran senjata yang terdeteksi mirip dengan pola serangan jarak jauh Rusia sebelumnya yang berasal dari kawasan Tanjung Chauda di Crimea. Pernyataan tersebut pertama kali diberitakan oleh sejumlah media Ukraina, yang mengutip laporan di lapangan mengenai dugaan keterlibatan rudal Zirkon. Meski demikian, laporan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pejabat Ukraina menilai karakteristik proyektil yang terlihat mendukung kemungkinan tersebut, namun mereka tetap menegaskan bahwa penyelidikan teknis masih berlangsung. Serangan dengan rudal langka. Jika benar Zirkon digunakan, ini bukan kali pertama rudal tersebut dilaporkan terlibat dalam konflik. Pada 21 Agustus lalu, Ukraina menyebut Rusia sempat menembakkan Zirkon ke kawasan yang sama, meski kabarnya proyektil tersebut tidak mencapai target. Hingga kini tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Rusia mengenai laporan tersebut. Zirkon, atau 3M22 Zirkon, merupakan salah satu rudal hipersonik terbaru Rusia yang diklaim mampu melesat dengan kecepatan tinggi dan dirancang terutama untuk menghadapi aset-aset maritim bernilai tinggi. Senjata itu dikembangkan sebagai bagian dari upaya modernisasi angkatan bersenjata Rusia, khususnya angkatan laut. Secara konsep, Zirkon diproyeksikan sebagai rudal anti kapal jarak jauh. Oleh sebab itu, dugaan penggunaannya untuk menyerang fasilitas darat menjadi sorotan di kalangan analis, karena dianggap keluar dari fungsi utama senjata tersebut. Para pengamat melihat langkah tersebut bila terbukti dapat mencerminkan keinginan Moskow menguji performa Zirkon dalam situasi tempur sesungguhnya. Hingga saat ini, Zirkon secara publik dipromosikan sebagai rudal hipersonik anti kapal. Penggunaannya terhadap target darat, bila benar, menunjukkan adanya kepentingan untuk memperoleh data lapangan terkait efektivitas sistem, ujar salah satu analis Ukraina dalam laporan media setempat. Fungsi utama dan platform peluncur. Zirkon saat ini diketahui dioperasikan pada beberapa jenis kapal perang Rusia, termasuk frigat Project 20-2350, kapal selam kelas YSNM, serta kapal selam bertenaga nuklir kelas Ante yang sedang dalam proses modernisasi. Senjata ini menjadi bagian dari portofolio kemampuan hipersonik yang dikembangkan Rusia bersama sistem lain seperti Kinzhal dan Avangard. Meski demikian, informasi mengenai jumlah Zirkon yang diproduksi atau kesiapan operasionalnya tidak pernah dirinci secara resmi oleh Moskow. Berbagai laporan terbuka menyebut rudal tersebut masih tergolong sistem senjata yang penggunaannya terbatas, sehingga setiap dugaan keterlibatannya dalam konflik Ukraina kerap menjadi perhatian. Sejumlah analis memperkirakan bahwa jika rudal ini benar digunakan, langkah tersebut dapat memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memperoleh data terkait performa aktual rudal dalam konteks tempur. Kedua, sebagai pesan strategis kepada pihak lawan maupun negara-negara lain terkait kemampuan teknologi militernya. Kendati demikian, tanpa konfirmasi teknis dan data independen, dugaan tersebut tetap bersifat spekulatif. Respons Ukraina dan kondisi lapangan. Pihak berwenang Ukraina menyebut serangan terbaru itu menargetkan fasilitas infrastruktur penting, namun tidak merinci kerusakan yang terjadi. Mereka hanya menyampaikan bahwa tim teknis telah diterjunkan guna menilai dampak serangan dan memastikan jenis senjata yang digunakan. Sejauh ini, laporan awal dari lapangan menunjukkan adanya kerusakan material di sekitar lokasi serangan, tetapi belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun gangguan signifikan terhadap layanan publik. Pemerintah regional di Sumy juga meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan serangan lanjutan, mengingat kawasan tersebut berada di dekat perbatasan dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan jarak jauh sejak awal invasi. Sementara itu, sumber-sumber resmi Rusia belum memberikan pernyataan khusus mengenai jenis rudal yang digunakan dalam operasi tersebut. Laporan dari media pemerintah Rusia lebih banyak menyoroti serangan terhadap infrastruktur militer Ukraina secara umum, tanpa menyebut keterlibatan Zirkon. Sikap tertutup tersebut bukan hal baru, mengingat Rusia jarang mengonfirmasi detail teknis operasi militernya di Ukraina, termasuk jenis senjata yang digunakan. Akibatnya, banyak analisis mengenai penggunaan rudal hipersonik di medan perang bergantung pada keterangan Ukraina, foto puing-puing, serta penilaian ahli. Uji coba atau perubahan strategi. Penggunaan senjata yang tidak umum untuk perang serangan darat menjadi topik analisis yang berkembang di kalangan pengamat militer internasional. Sebagian menilai bahwa Moskow mungkin berusaha mempelajari efektivitas rudal hipersonik terhadap sistem pertahanan udara Ukraina.
Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa peluncuran tersebut menjadi indikator terbatasnya stok rudal presisi tertentu, sehingga Rusia memanfaatkan berbagai jenis senjata yang tersedia. Namun semua penilaian tersebut masih bersifat dugaan, karena baik Ukraina maupun Rusia belum menampilkan bukti publik yang dapat mengonfirmasi karakteristik teknis proyektil yang digunakan. Selama perang berlangsung, kedua pihak sama-sama menggunakan berbagai jenis rudal, drone, dan artileri dalam intensitas tinggi. Kondisi tersebut membuat penilaian mengenai setiap serangan jarak jauh harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti teknis. Menunggu verifikasi lebih lanjut. Saat ini penyelidikan terhadap sisa-sisa proyektil di lokasi masih dilakukan oleh tim Ukraina. Hasil analisis tersebut kemungkinan menjadi faktor penentu untuk mengklarifikasi apakah rudal Zircon benar digunakan dalam serangan kali ini. Tanpa konfirmasi visual dan data tambahan, berbagai laporan yang beredar tetap perlu disikapi dengan kehati-hatian. Konflik yang masih berlangsung membuat informasi terkait pergerakan senjata dan operasi militer sangat dinamis. Oleh karena itu, laporan teknis maupun keterangan resmi dari pihak terkait akan menjadi unsur penting dalam memastikan kebenaran dugaan peluncuran rudal hipersonik tersebut.